Pengertian esai. Esai adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya, yang bersifat analitis, spekulatif, dan interpretasi, mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan subjektif adalah sesuatu yang dipengaruhi berdasarkan pada keyakinan atau perasaan pribadi, bukan berdasarkan fakta. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya, sedangkan spekulatif adalah menggunakan ide-ide yang terbentuk tanpa bukti fakta yang benar. Interpretasi adalah berbicara tentang pendapat, kesan, dan pandangan yang berhubungan dengan informasi yang ada. Seperti tulisan ilmiah, pada umumnya esai memiliki struktur yang bisa kita jadikan patokan. Dalam penulisan, struktur esai terdiri dari pendahuluan, isi atau pembahasan, penutup atau kesimpulan. Secara lebih jelas, mari kita ulas. Pendahuluan sama dengan tujuan. Pendahuluan pada tulisan ilmiah. Dalam pendahuluan, cara membuat esai, penulis dapat memberikan sedikit pendapatnya mengenai tema yang akan dibahas secara singkat, pengantar atau gambaran agar dapat memahami topik yang akan dibawakan suatu esai. Pada pendahuluan atau adanya pendahuluan membuat pembaca lebih mudah untuk memahami isi esai yang akan disampaikan. Pembahasan atau isi merupakan bagian yang menjelaskan mengenai tema atau topik esai secara detail dan terpencil. Penulis akan menjabarkan pendapat secara berturut-turut dengan ide yang disusun dalam kerangka. Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan secara lebih rinci dan mendetail mengenai topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya. Penutup menjadi bagian akhir dalam sebuah esai. Menutup atau kesimpulan ini menjadi poin berupa kalimat yang merangkum hal-hal penting yang sudah diulas pada pendahuluan dan pembahasan. Fungsi atau manfaat esai memiliki beberapa fungsi dan manfaat, antara lain: satu, yaitu menyampaikan ide pemikiran. Esai kemungkinan menulis untuk menyampaikan ide, pandangan, atau pemikiran secara mendalam tentang suatu topik. Dua, membangun argumen. Ini adalah sarana yang bagus untuk mengembangkan argumen dan menghadiri bukti dan pendapat yang mendukung. Tiga, eksplorasi dan analisis. Melalui esai, seseorang dapat mengeksplorasi topik secara detail dan menganalisisnya berbagai sudut pandang. Empat, pembelajaran dan pendidikan. Membaca atau menulis esai membentuk dalam pembelajaran, memperluas pengetahuan serta memperdalam pemahaman tentang suatu objek. 5. Menyampaikan pesan dan informasi. Esai juga bisa digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau pengetahuan kepada pembaca. Tujuan pembuatan. Setelah memahami tentang pengertian esai dan fungsi esai, sekarang saatnya kita memahami tentang tujuannya. Sebab tentu saja kita menulis sebuah esai bukan tanpa alasan. Sebuah esai dibuat digunakan untuk 3 tujuan sebagai berikut. 1. Meyakinkan pembaca. Argumen yang dituliskan dalam esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat penulis mengenai sebuah fenomena tertentu. 2. Menerima pendapat penulis. Setiap esai yang dibuat untuk memiliki sudut pandang berbeda tergantung pada penulisnya. Penulis esai juga bertujuan untuk membawa pembaca bisa menerima pemikiran penulis yang tertuang dalam esai. 3. Memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan. Esai dapat menjadi sumber informasi terhadap suatu opini atau penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian atau tinjauan terhadap kondisi atau temuan yang diungkapkan di dalam tulisan. Esai pembaca bisa mendapatkan informasi baru sesuai dengan topik yang dibicarakan.